Wang Lin menampar tasnya dan kompas bintang pun muncul, lalu dia pergi. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak beristirahat sama sekali. 1 bulan kemudian, planet Junxia mulai terlihat. Di sisi lain, Liu Mei sedang memikirkan cara supaya dia mencapai langkah kedua. Tingkat kultivasinya sudah jauh melampaui Wang Lin. Jika dia melihat Wang Lin, dia bagai semut dalam sungai. Bentuknya seperti gabungan naga dan ular dengan tubuh panjang dan dipenuhi rambut. Wang Lin langsung mengenalinya sebagai ular Moongazer. Menyadari bahaya, Wang Lin segera bersembunyi ke dalam celah tanah. Dalam ingatannya, makhluk ini adalah parasit yang hidup di tubuh dewa kuno. Seperti yang ia ketahui dari Tusi, biasanya ular Moongazer akan mati bersama dewa kuno. Tetapi dalam kasus langka, mereka bisa bertahan hidup. Hal ini membuat Wang Lin menduga bahwa planet Junxia kemungkinan memiliki sisa-sisa tubuh dewa kuno. Namun ia merasa ada kejanggalan. Jika benar ada peninggalan dewa kuno, seharusnya para kultivator kuat di aliansi kultivator sudah lama mengetahuinya dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Sementara itu, di sebuah planet lain, dalam aliansi kultivator, 2 wanita berpakaian berwarna-warni memasuki ibu kota negara Vana sambil membawa bola cahaya dengan aura pembunuh. Mereka memanggil si Tunan yang segera muncul dalam keadaan terdesak dan langsung melarikan diri. Ia menjadi buronan atas perintah ketua sekte dan dikejar di planet Luanfang serta wilayah sekitarnya. Dalam pelariannya, si Tunan masih sempat mengancam akan menyebarkan aib ketua sekte ke seluruh aliansi kultivator. Meski berhasil melarikan diri sementara, ia terluka parah. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk berkultivasi tertutup dan bertekad tidak akan keluar sebelum mencapai tahap Nirvana Scryer. Di bagian selatan planet Thousand Illusion, terdapat wilayah keluarga Huan yang menyimpan sebuah tempat penting bernama Illusion Moonfall. Tempat ini bukan sekedar kolam biasa, melainkan lokasi dilaksanakannya ritual garis keturunan yang sangat sakral. Di sekelilingnya, terdapat puluhan ribu anggota klan berdiri dalam diam, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari. Satu persatu mereka maju, lalu tanpa ragu memotong lengan mereka sendiri. Darah mengalir deras ke dalam lubang itu. Wajah mereka pucat, namun tak satu pun bersuara. Hingga akhirnya, darah dari puluhan ribu orang mulai memenuhi dasar lubang, menciptakan pemandangan yang mencekam. Namun ritual ini belum selesai. Leluhur keluarga Huan menjadi orang terakhir yang maju. Tanpa ragu sedikit pun, ia juga melukai dirinya sendiri dan mengorbankan darahnya dalam jumlah besar. Setelah itu, ia membentuk segel
dan hanya mengucapkan satu kata, "Leleh." Dalam sekejap, seluruh darah itu berputar membentuk pusaran besar, menyatu menjadi satu kesatuan. Inilah inti dari ritual garis keturunan, memurnikan darah keluarga Huan dan mengumpulkannya untuk diwariskan kepada satu orang terpilih. Nama itu pun dipanggil Huan Mei. Liu Mei melangkah maju dengan tenang. Dengan ekspresi dingin, ia menerima perintah dan masuk ke dalam kolam darah. Aura kuat menyebar dan kolam darah tampak seperti mendidih. Ia bahkan mengungkap asal-usul keluarga Huan, bahwa mereka adalah keturunan celestial dari alam Dewa Guntur. Seluruh darah berubah menjadi pilar raksasa sebelum pecah menjadi run-run yang memenuhi langit. Di Makhluk itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Berdasarkan ingatan dewa kuno, ia memiliki 3 bentuk, dan bentuk terakhirnya yang sangat berbahaya. Namun Wang Lin memilih untuk tidak terlibat. Tujuannya hanya satu, mencari vena logam. Dan dengan itu, ia terus bergerak lebih dalam ke bawah tanah, meninggalkan misteri besar di planet ini yang belum sepenuhnya terungkap. Alih-alih langsung bertindak, ia memilih mengamati dengan teliti. Semakin lama diperhatikan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres. Vena logam itu tampak terlalu rapi, dengan ketebalan yang hampir sama dari ujung ke ujung. Hal seperti ini mustahil terbentuk secara alami. Dari situ muncul dugaan baru dalam benaknya. Benda itu kemungkinan bukan vena logam, melainkan sesuatu yang menyerupai tulang. Pikiran itu membuatnya terdiam. Jika benar, maka makhluk seperti apa yang memiliki tulang sebesar ini? Belum sempat ia menyimpulkan lebih jauh, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergetar.
Dari situ, sebuah kesimpulan perlahan terbentuk. Planet Yunsia bukanlah planet biasa, melainkan tubuh dari ular Moongazer yang sangat besar. Kesadaran itu membuatnya langsung memahami segalanya. Vena logam yang ia temukan sebenarnya adalah tulang makhluk tersebut. Jika tadi ia bertindak gegabah, kemungkinan besar ia sudah membangunkannya. Meski tidak sepenuhnya sadar, makhluk itu tetap bisa menyerang dalam waktu singkat, dan itu sudah cukup untuk membunuh siapapun di dekatnya. Wang Lin pun mengerti alasan sebenarnya, bukan karena para kultivator kuat tidak mengetahui tempat ini, melainkan karena mereka tidak berani mengambil risiko tersebut. Ia menyadari bahwa kemungkinan besar sudah banyak kultivator yang datang ke sini sebelumnya, namun semuanya berakhir mati. Bahkan orang dari keluarga Huan yang sempat mengambil sebagian kecil hanya melakukan dengan sangat hati-hati, lalu segera pergi. Sedikit saja kesalahan bisa berujung kematian. Meski tahu bahaya di depannya, Wang Lin tetap merasa enggan pergi. Keinginannya bukan hanya mengambil sebagian, tetapi seluruh tulang itu. Namun ia sadar tindakan itu sama saja dengan mencari kematian. Meski begitu, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mulai mengingat semua informasi tentang ular Moongazer. Makhluk hidup ini hidup dari darah dewa kuno, dan tentakel di seluruh planet adalah bagian yang paling sensitif darinya. Dari situ, sebuah ide muncul. Ia teringat saat dirinya pernah kehilangan kesadaran. Setelah melahap buah Ascension surgawi, dalam kondisi itu, bahkan jika tubuhnya diserang, ia tidak akan merasakannya. Jika ular Moongazer bisa dibuat berada dalam kondisi serupa, terjebak dalam ilusi saat tertidur, maka mungkin tulangnya bisa diambil tanpa membangunkannya. Namun setelah mempertimbangkan semuanya, Wang Lin memilih mundur. Dengan satu langkah, ia kembali ke permukaan dan segera meninggalkan planet Yunsia menggunakan kompas bintang. Dari kejauhan, ia menatap planet itu dengan tatapan tegas. Suatu hari nanti, ia akan kembali. Ia mulai merencanakan pembuatan obat khusus untuk menidurkan makhluk itu dalam ilusi. Namun karena
namun tekanan sudah lebih dulu menentukan hasilnya.